Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai limit fungsi trigonometri. Dan kalian sudah bisa lihat soalnya di layar kalian. Dibilang jika limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1, maka limit h menuju 0 dari sin 1 per 3 pi tambah h min 1 per 3 pi per h itu sama dengan berapa. Jadi kita disuruh mencari berapa nilai limit yang h menuju 0 ini. Nah, ini pengerjaan soal limitnya perlu menggunakan sedikit trik ya, dan saya harapkan bagi kalian yang menonton video ini kalian juga sudah mengerti tentang sifat-sifat trigonometri, identitas trigonometri, dan beberapa sifat trigonometri lainnya yang mengubah penjumlahan menjadi perkalian dan sebaliknya begitu. Nah, jadi kalau kalian yang ingin tahu bagaimana cara mengerjakan soal limit ini, jangan kemana-mana, tetap menonton video ini sampai selesai. Sudah lihat di preview soal tadi, jadi hari ini kita akan bahas salah satu contoh soal mengenai limit fungsi trigonometri. Kalian bisa lihat yang kita cari dalam soal ini adalah mencari limit ini. Ya, ini yang tadi yang saya lingkari ini yang kita cari. Nilai limitnya berapa? Dan seperti biasanya kita harus cari tahu dulu. Kalau misalnya ini kan limit h menuju 0 ya, kita harus cari tahu dulu apakah nilai limit ini nilainya 0 per 0 atau tidak terdefinisi, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cek di sini, kalau misalnya kita masukin nih di sini ya, saya akan coba pindahkan dulu soal yang ditanyakan ke bawah supaya lebih mudah. Oke, kalian bisa lihat di sini. Oke, kalau misalnya kita masukin h menuju 0, kita ganti jadinya semua h itu menjadi 0, maka dia akan menjadi sin. Nilai limitnya, simbol limitnya udah nggak ada lagi ya, karena hanya udah diganti dengan 0. Jadi dia akan menjadi sin 1 per 3 pi plus 0 gitu ya, dikurangi dengan sin 1 per 3 pi per 0. Nah, yang jadi penyebab ini pasti hasilnya nanti akan jadi 0 per 0, karena kalau kita lihat secara langsung ya, secara kasat mata ya, kita lihat penyebutnya ini udah 0, jadi sudah pasti bawahnya itu per 0 juga, dan ini sudah akan menjadi nilai yang tidak terdefinisi. Jadi kita harus mencegah bagaimana supaya hasilnya itu tidak 0 per 0 begitu. Dan salah satu caranya adalah paling gampang ya, karena yang pembuat 0 fungsinya itu kan adalah h yang ada di penyebut nih. Kita harus berusaha untuk menghilangkan h yang ada di penyebut ini. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk mencari nilai limit pada soal kali ini, kalian bisa lihat di pembilangnya itu terdapat bentuk pengurangan ya, bentuk pengurangan sin, bentuk pengurangan sinus seperti itu. Kalian bisa lihat juga di sebelah kanan layar kalian, di sana ada sekitar 4 persamaan yang saya gunakan. Itu yang saya tampilkan, maksudnya itu ada sin A min sin B, sin A plus sin B, cos A plus cos B, dan cos A min cos B, seperti itu. Dan karena ini merupakan sin A min sin B, maka saya akan gunakan sifat yang ada di sebelah kanan layar kalian, salah satunya itu yaitu sin A min sin B, untuk menyelesaikan pembilang ini. Seperti itu ya. Jadi ini, anggap ini A, sudut A ya, dan ini adalah B. Seperti itu. Dibilang bahwa sin A min sin B itu sama dengan 2 cos A plus B per 2 dikali dengan sin A min B per 2. Jadi ini keempat sifat yang kalian lihat di layar kalian sekarang ini merupakan sifat untuk mengubah penjumlahan atau pengurangan trigonometri menjadi perkalian trigonometri, seperti itu ya. Dan kita langsung saja gunakan untuk yang pembilangnya, dia akan menjadi seperti ini jadinya. 2 cos, lihat ya, sin A min sin B itu sama dengan 2 cos A plus B per 2. A-nya itu adalah 1 per 3 pi plus H, A plus B, B-nya itu ada 1 per 3 pi juga, per 2 gitu ya. Oke, dikali dengan sin A min B per 2. A-nya itu adalah ini 1 per 3 plus H, 1 per 3 pi plus H, maksudnya 1 per 3 pi plus H. Ini sekarang A min B, berarti dikurangi dengan B-nya, yaitu 1 per 3 pi. 1 per 3 pi per 2.
Oke, ini kurungnya tak berbesar dulu. Dan penyebutnya tetap sama, jadi per H ya, ini kita tidak bisa ubah apa-apa. Oke, terus sekarang ini yang setengah ini saya akan coba keluarkan ke luar kurung untuk lebih memudahkan kalian ngelihat ya. Jadi ini tak jadiin setengah gitu ya. Jadi dia akan menjadi 2 cos setengah dikali dengan 1/3 pi plus H plus 1/3 pi. Seperti itu jadinya ya. Begitu juga untuk yang sin yang di sebelah sananya. Yang di sebelah kanan dia akan menjadi sin setengah 1/3 pi plus H min 1/3 pi. Nah ini ya, menurut saya mungkin kalian akan jauh lebih mudah melihatnya dengan keadaan seperti ini ya. Oke, lalu setelah itu yang di dalam kurung itu kita coba selesaikan dulu. Ini ada 1/3 pi ditambah dengan 1/3 pi, dia akan jadi 2/3 pi, sehingga dia akan menjadi 2 cos setengah dikali dengan 2/3 pi ditambah dengan H dikali dengan sin. Ini 1/3 pi dikali 1/3 pi habis. Jadi yang tersisa adalah setengah H berarti ya. Setengah H per H. Oke, untuk memudahkan saya akan hapus dulu. Oke, kita akan fokuskan ke proses yang paling terakhir saja ya, yang tadi kita sudah sempat kerjakan bersama-sama, yaitu 2 cos setengah 2/3 pi plus H dikali dengan sin setengah H. Seperti itu. Dan ini sekarang udah nggak ada lagi unsur pertambahan, padahal tadi di sini ada unsur pengurangan ya, tambahan dan pengurangan. Kalau kalian mengerjakan soal limit, oh ya, saya lupa tulis dulu. Limit H menuju 0. Kalau kalian mengerjakan soal limit, menurut saya akan jauh lebih gampang kalian mengerjakannya itu dalam bentuk perkalian. Jadi kalau misalkan ada bentuk pertambahan atau pengurangan, terutama untuk limit fungsi trigonometri ya, kalian harus ubah itu bentuknya menjadi perkalian dulu, supaya kalian lebih mudah jadinya. Seperti itu ya. Oke, lanjut saja. Ini udah nggak ada lagi sifat trigonometri yang kita libatkan, jadi langsung saja limit H menuju 0 dari, kita langsung selesaikan ya. Ini dia di atas menjadi 2 cos setengahnya dikali ke masing-masing suku, kayak kali pelangi gitu. Dia kali ke sini dan dia kali ke sini. Setengah dikali dengan 2/3 pi itu sama dengan 1/3 pi. Oke. Ditambah dengan setengah H. Setengah dikali H, berarti itu setengah H. Dikali dengan sin setengah H per H. Oke. Terus setelah itu yang pembagian H ini kan berlaku untuk semuanya nih. Tapi karena ini perkalian, jadi saya akan bagikan ke salah satu suku saja. Jadi dia bisa ditulis menjadi limit H menuju 0 dari 2 cos 1/3 pi. 2 cos 1/3 pi ditambah dengan setengah H dikali dengan sin setengah H per H. Kayak gitu. Nah, seperti yang sudah diketahui pada soal, jika limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1, berarti kalau ini sin setengah H per H, berarti itu hasilnya adalah setengah. Sehingga yang tersisa itu adalah limit H menuju 0 dari 2 cos 1/3 pi plus setengah H dikali dengan setengah. Karena sin setengah H per H itu sama dengan setengah. Seperti yang sudah diketahui pada soal ya. Limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Kalau misalnya sin X per X sama dengan 1, berarti kalau misalkan sin AX per X itu sama dengan A. Nah, halnya berlaku sama seperti ini juga. Berarti sin setengah H per H itu sama dengan setengah. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang menyebabkan hasil dari limit ini adalah per 0 atau tidak ada definisi, maka kita langsung saja gunakan hanya itu ganti semua dengan 0. Sehingga dia akan menjadi 2 cos 1/3 pi ditambah dengan setengah kali 0 ya. Setengah H itu kan setengah kali 0 dikali dengan setengah. Oke, setengah kali 0 ya 0, berarti habis ya. Berarti yang tersisa adalah 2 cos
1/3 pi. Dikali dengan setengah, ini setengah bisa dicoret dengan 2, sehingga yang tersisa itu adalah cos 1/3 pi. Cos 1/3 pi itu kan 180 ya. Jadi cos 1/3 kali 180 itu sama dengan cos 60. Jadi nilainya sama dengan cos 60 atau setengah. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah C, seperti itu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton pembahasan video kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki soal atau tugas atau apapun itu yang ingin dibuatkan pembahasan video yang seperti ini juga, silakan kalian cek deskripsi video ini dan kalian kirimkan soal yang kalian ingin tanyakan ke email yang tertera dalam deskripsi itu. Terima kasih.